Selamat siang, jumpa lagi dengan saya Ciko Asa. Nah, pada siang hari ini saya akan melanjutkan materi kuliah, yaitu mata kuliah strategi pembelajaran PAK. Nah, pada pertemuan kita kali ini kita akan membahas mengenai komponen-komponen strategi pembelajaran. Kita ketahui bahwa proses pembelajaran merupakan suatu sistem instruksional yang mengacu pada seperangkat komponen yang saling bergantung satu sama lain, sehingga tujuan yang diharapkan atau tujuan yang direncanakan dapat tercapai sesuai dengan yang direncanakan. Nah, sebagai sebuah sistem pembelajaran meliputi suatu komponen yang terdiri dari komponen guru, komponen peserta didik, komponen bahan ajar, komponen tujuan pembelajaran, komponen kegiatan, komponen metode, komponen media, komponen sumber, komponen evaluasi, dan komponen situasi lingkungan. Nah, ini komponen-komponen di dalam strategi pembelajaran. Nah, kita masuk ke dalam komponen yang pertama, yaitu komponen guru. Kita ketahui bahwa guru adalah pelaku utama atau panglima atau komandan dalam kegiatan pembelajaran. Artinya bahwa di tangan gurulah terletak keberhasilan pembelajaran. Nah, dalam komponen guru tidak dapat direkayasa atau digantikan dengan media. Mengapa? Karena guru itu sebagai insan manusiawi yang memiliki unsur fisik, psikologis, sosial, moral, mental, dan spiritual, sehingga itu memiliki pengaruh langsung bagi peserta didik, di mana guru dapat menjadi teladan atau menjadi contoh bagi peserta didik. Sebaliknya, guru juga dapat memanipulasi dan merekayasa komponen lain guna membelajarkan peserta didik dan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Nah, ini komponen pertama, yaitu komponen guru. Kita ketahui bahwa guru merupakan atau memiliki peranan yang sangat penting dalam kegiatan belajar mengajar. Nah, kita masuk ke dalam komponen yang kedua, yaitu komponen peserta didik. Nah, peserta didik merupakan komponen yang melakukan atau menjalani kegiatan belajar mengajar untuk meningkatkan potensi yang ada di dalam diri peserta didik melalui kemampuan kognitif, kemampuan afektif, dan kemampuan psikomotorik di dalam diri peserta didik. Nah, komponen peserta didik dapat dimodifikasi atau dibentuk oleh guru menjadi apapun. Misalnya pengaruh teori tabula rasa, teori figur, teori otoriter, atau teori demokratis. Nah, selain itu komponen peserta didik juga dapat memberikan inspirasi kepada guru untuk memaksimalkan dirinya, menekuni panggilannya dan idealismenya sebagai pendidik dan pengajar. Nah, ini bagian kedua di dalam komponen peserta didik.
Nah, kita masuk ke dalam komponen yang ketiga, yaitu komponen bahan pelajaran. Nah, bahan pelajaran merupakan medium untuk mencapai tujuan pembelajaran yang berupa materi yang tersusun secara sistematis dan dinamis sesuai dengan arah tujuan dan perkembangan kemajuan ilmu pengetahuan dan tuntutan kebutuhan masyarakat. Selain itu, bahan pelajaran juga merupakan komponen inti yang mengaktifkan peserta didik untuk terlibat langsung dalam proses pembelajaran. Nah, tentu di dalam proses pembelajaran ini peran guru untuk mengembangkan potensi dan kemampuan yang ada di dalam diri peserta didik melalui bahan ajar yang disampaikan oleh guru. Selain itu, bahan pelajaran juga dapat dirancang, dimodifikasi, dan diperbaharui oleh guru sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan harapan guru terhadap pengembangan kompetensi di dalam diri peserta didik. Nah, ini komponen bahan ajar. Nah, kita masuk lagi di dalam komponen yang berikut, yaitu komponen tujuan pembelajaran. Nah, komponen tujuan pembelajaran dapat dijadikan alasan dan landasan untuk menentukan strategi, menyusun materi, menggunakan media, dan evaluasi pembelajaran. Nah, dalam strategi, komponen tujuan juga merupakan hal yang pertama yang harus dipilih dan ditentukan oleh guru. Kita ketahui bahwa tujuan merupakan ukuran atau target yang akan dicapai dalam kegiatan belajar mengajar. Nah, kalau kita melihat dalam KBK atau KTSP, tujuan yang ingin dicapai sangat dipengaruhi oleh penentuan kompetensi yang tersirat dalam pemilihan kata kerja operasional. Nah, ini tujuan daripada komponen tujuan pembelajaran. Nah, kita masuk ke dalam bagian yang berikut, yaitu komponen kegiatan pembelajaran. Nah, agar tujuan pembelajaran dapat dicapai, maka perlu dirumuskan komponen kegiatan pembelajaran yang sesuai dengan standar proses pembelajaran. Untuk perumusan kompetensi komponen pembelajaran itu perlu disesuaikan dengan alokasi waktu, penyusunan materi, kemampuan guru, kemampuan peserta didik, media, dan metode mengajar. Penentuan komponen pembelajaran sangat mempengaruhi mutu daripada seorang pendidik atau seorang guru dan proses pembelajaran. Sehingga apa? Sehingga dengan pendekatan-pendekatan yang digunakan oleh guru atau metode-metode yang digunakan oleh guru atau media yang digunakan oleh guru dapat mengaktifkan peserta didik dalam mengikuti kegiatan belajar mengajar, sehingga ketika peserta didik mengikuti kegiatan pembelajaran, peserta didik tidak bersifat pasif, melainkan peserta didik bersifat aktif dalam kegiatan pembelajaran. Nah, ini komponen kegiatan pembelajaran. Nah, kita masuk ke dalam komponen yang berikut, yaitu komponen metode pembelajaran. Kita ketahui bahwa metode adalah cara yang digunakan untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan.
pemilihan dan pemanfaatan metode sangat mempengaruhi proses pembelajaran tersebut, terutama metode yang melibatkan, menarik, dan menyenangkan bagi peserta didik. Untuk itu maka pemilihan dan penentuan berbagai metode dalam kegiatan belajar mengajar merupakan bagian dari keterampilan guru dalam menyusun strategi pembelajaran. Pemanfaatan metode dalam proses pembelajaran menunjukkan dominasi guru atau peserta didik dalam kegiatan pembelajaran. Nah, dalam komponen metode pembelajaran, agar pembelajaran itu dapat berjalan dengan baik, tentu guru memanfaatkan multi metode dalam kegiatan pembelajaran, sehingga peserta didik yang mengikuti kegiatan pembelajaran tidak merasa bosan, tidak merasa jenuh, tetapi mengikuti kegiatan pembelajaran itu dengan menyenangkan. Ini komponen metode pembelajaran. Nah, komponen yang berikut yaitu komponen media pembelajaran. Nah, media dalam pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat digunakan oleh guru untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Nah, dalam kegiatan belajar mengajar, alat memiliki fungsi sebagai pelengkap dan sarana untuk memperjelas materi dan maksud guru kepada peserta didik. Nah, alat dibedakan sebagai alat yang bersifat verbal dan alat non-verbal. Alat verbal berupa suruhan, perintah, larangan, harapan, dan himbauan. Non-verbal berupa peta dunia, global, papan tulis, gambar, tulisan yang bermakna, PowerPoint, dan slide. Nah, ini alat non-verbal. Jadi komponen media pembelajaran tentu memiliki peran yang sangat penting dalam kegiatan belajar mengajar, karena dengan menggunakan media itu dapat menarik perhatian peserta didik dalam mengikuti kegiatan belajar mengajar. Nah, kita masuk selain komponen media pembelajaran, bagian yang berikut yaitu komponen sumber pembelajaran. Sumber dalam pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat digunakan sebagai rujukan atau referensi di mana bahan itu diperoleh. Nah, sumber-sumber pembelajaran bisa diperoleh dari buku-buku, jurnal, artikel ilmiah, para ahli di bidangnya, lingkungan masyarakat, museum, perpustakaan, media massa atau dari media audio dan media audio visual. Nah, ini bisa kita manfaatkan sebagai sumber pembelajaran. Nah, ini komponen sumber pembelajaran. Nah, komponen yang berikut yaitu komponen evaluasi pembelajaran. Nah, evaluasi pembelajaran berfungsi untuk mengetahui, memahami apakah tujuan yang telah ditetapkan sudah tercapai sesuai yang direncanakan, dan mengukur apakah penggunaan media dan metode efektif dan efisien dalam kegiatan belajar mengajar. Selain itu, evaluasi juga berfungsi sebagai feedback pada strategi yang ditetapkan. Evaluasi proses pembelajaran dapat berupa formatif dan sumatif. Nah, ini di dalam komponen evaluasi pembelajaran. Komponen yang berikut atau komponen yang terakhir yaitu komponen lingkungan pembelajaran. Kita ketahui bahwa lingkungan sangat mempengaruhi strategi pembelajaran. Lingkungan pembelajaran yang dimaksudkan bersifat internal dan juga bersifat eksternal.
bersifat internal, yaitu berupa situasi dan keadaan fisik daripada guru, peserta didik, letak dan tata kelas, itu masuk di dalam komponen lingkungan pembelajaran secara internal. Sedangkan eksternal berupa hubungan insani antara guru dan peserta didik, letak kelas dan sekolah dengan lingkungan masyarakat di sekitar. Lingkungan pembelajaran sangat mungkin mengubah strategi, persiapan materi, dan keadaan psikologis guru dan peserta didik. Nah, ini materi yang dapat kita pelajari berkaitan dengan komponen-komponen dalam strategi pembelajaran. Jadi kita sudah mempelajari banyak hal berkaitan dengan komponen-komponen strategi pembelajaran, yaitu kita sudah belajar tentang komponen guru, kita sudah belajar tentang komponen peserta didik, kita juga sudah belajar tentang komponen bahan ajar, komponen tujuan, komponen kegiatan, komponen metode, komponen media, komponen sumber, komponen evaluasi, dan komponen situasi lingkungan. Nah, kiranya materi yang singkat ini dapat menambah pengetahuan, pemahaman kita berkaitan dengan strategi pembelajaran. Sekian dan terima kasih.